Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari yang pertama dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah, taufik untuk melakukan ibadah, melakukan amal-amal saleh, memperbanyak ketaatan, dan memakmurkan bulan Ramadan dengan banyak kebaikan. Amin, Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada seri yang keempat ini kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang fikih puasa, dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini dalam beberapa menit ke depan adalah tentang rukun-rukun puasa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya rukun sebuah ibadah itu adalah sebuah pondasi dari ibadah itu sendiri, yang mana ibadah itu bergantung tentang sah atau tidaknya itu bergantung kepada rukun-rukun tersebut. Apabila rukun tersebut dapat dilaksanakan, tidak ada yang tertinggal, maka ibadah itu akan sah. Sebaliknya, jikalau ada dari rukun-rukun ibadah itu yang ketinggalan, maka itu berpotensi membuat ibadah itu tidak sah. Maka begitu pula dengan ibadah puasa yang saat ini kita jalankan. Ada yang namanya rukun-rukun puasa, yang mana ia menjadi penentu sah atau tidaknya puasa yang kita jalankan. Nah, pada kesempatan kali ini dalam beberapa menit ke depan kita ingin mengetahui apa saja rukun-rukun puasa tersebut supaya kita bisa menjaga kualitas puasa kita, kita bisa menjaga keabsahan puasa kita, agar puasa kita menjadi puasa yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arkanus shaum itsnan. Kata beliau, rukun-rukun puasa itu ada dua. Sebagian ulama menambah satu lagi, jadinya tiga. Apa yang satu yang ditambah oleh sebagian ulama itu? Yaitu as-shaim, orang yang berpuasanya. Tapi di sini disebutkan oleh penulis bahwa rukun puasa ada dua. Apa saja dua rukun puasa itu? Yang pertama, ar-ruknul awal. Rukun yang pertama, an-niyatu sawaun akana fardan am naflan. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Niat. Dan niat ini sebagaimana disepakati oleh para ulama, letaknya, tempatnya adalah di dalam hati. Kata para ulama, wan niyah mahalluhal qalbu. Dan niat tempatnya di dalam hati. Jadi niat yang menjadi patokan sah atau tidaknya ibadah itu adalah niat yang dipasang oleh seseorang yang akan melangsungkan ibadah tersebut di dalam hatinya. Bukan yang dilafalkan atau diucapkan dengan lisan, tetapi yang dilakukan dengan hati. Dan itu disepakati oleh para ulama. Adapun yang dilafalkan dengan lisan, maka itu namanya at-talaffudhu bin niyah, melafalkan niat. Dan di dalam madhab al-Imam Abi Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Karena untuk membantu hati berniat dengan niat yang sesungguhnya tadi.
Makanya para ulama menyebutkan ketika mereka membahas tentang hukum at-talaffuz bin niyah, kata mereka adalah liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan ini membantu hati untuk memasang niat tadi. Kadang-kadang hati kita lupa untuk berniat, maka lisan kita mengingatkan agar hati kita memasang niat ibadah yang ingin kita laksanakan tersebut. Nah, jadi rukun yang pertama adalah niat. Sawaun akana fardan am naflan. Baik puasanya itu adalah puasa fardu wajib maksudnya, ataupun puasanya puasa nafil atau nafilah atau sunnah. Nah, puasa sunnah. Kedua-duanya wajib untuk berniat. Kenapa? Karena memang niat itu bagian daripada rukun puasa. Mau puasanya puasa wajib, mau puasanya puasa sunnah, niat termasuk rukun untuk puasa apapun hukum puasa tersebut. Walaupun nanti ada perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah, nanti akan disebutkan. Ada perbedaan antara niat puasa yang hukumnya fardu dan puasa yang hukumnya sunnah. Ini ada 3 nanti disebutkan. Nah, tentang status niat ini merupakan rukun di dalam puasa, itu adalah sabda Rasulullah SAW yang memang sebenarnya ini hadis berbicara tentang ibadah secara umum, kedudukan niat dalam ibadah secara umum, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu sah atau tidaknya tergantung niat. Apabila ada niat maka sah ibadahnya, tapi apabila tidak ada niat maka amalnya bisa jadi tidak sah. Nah, seperti itu. Begitu juga ibadah puasa yang kita jalankan. Jadi perlu niat. Ini bagian daripada rukun puasa itu sendiri yang menentukan sah atau tidaknya. Kemudian kata beliau, watajibun niyatu likulli yaumin, dan niat itu, niat puasa maksudnya itu wajib setiap hari. Hari ini, hari pertama kita berpuasa, maka kita wajib niat tersendiri. Besok ketika kita akan puasa lagi hari kedua dari Ramadan, maka wajib niat lagi untuk puasa hari besok. Lusanya kita akan puasa lagi hari ketiga daripada bulan Ramadan ini, maka untuk puasa lusa itu kita wajib untuk berniat lagi. Jadi niat wajib untuk setiap hari kita berpuasa. Tidak cukup dalam madhab Syafi'i seseorang berniat di awal Ramadan untuk puasa selama 1 bulan penuh dengan 1 kali niat. Itu tidak cukup, kata para ulama di dalam madhab Al-Imam Syafi'i, termasuk juga 2 madhab lainnya, yaitu madhab Al-Imam Abi Hanifah dan madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adapun ulama yang membolehkan itu adalah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan para ulama Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa boleh 1 kali niat untuk puasa selama 1 bulan penuh. Boleh. Itu madhab Al-Imam Malik rahimahullah. Oleh karenanya sebagian ulama dalam madhab Asy-Syafi'i itu juga menganjurkan untuk bertaklid kepada Imam Malik dalam bentuk kehati-hatian. Jadi di awal Ramadan itu berniat puasa selama 1 bulan penuh, walaupun sebenarnya dalam madhab itu tidak dibenarkan gitu ya, tapi mereka menganjurkan untuk bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan. Kenapa? Khawatir nanti ada 1-2 hari, 1-2 malam yang mana seseorang itu kesiangan bangun gitu ya, tidak sempat untuk berniat. Karena bangun-bangun orang sudah azan subuh misalnya, maka itu berarti sudah lewat dan sudah habis waktu untuk berniat puasa fardu, puasa wajib ini. Maka oleh karena itu ulama Syafi'iyah menganjurkan mereka bertaklid kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan ulama Malikiyah dalam mazhab Malik itu untuk berniat puasa 1 kali untuk 1 bulan penuh, akan tetapi diupayakan setiap malam tetap berniat untuk puasa besoknya, seperti itu. Jadi seperti itu terkait niat. Kemudian, tadi kita singgung al-farqu baina niyyati shaumil fardhi wa niyyati shaumin nafil. Perbedaan antara niat puasa fardu wajib dan niat puasa nafil atau sunnah. Ada perbedaan. Apa perbedaan antara 2 niat ini? Kalau puasanya puasa fardu bagaimana niatnya? Kalau puasanya puasa sunnah bagaimana niatnya? Nah, ini ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama,
Atau perbedaan yang pertama, kata beliau, kalau puasanya itu adalah puasa fardu, maka yadkhulu waqtuha min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Masuk waktu untuk berniat puasa fardu ini dari terbenamnya matahari ketika masuk waktu sholat maghrib sampai kapan? Berlangsung waktu berniat untuk puasa fardu atau wajib ini ila tulu'il fajri, yaitu sampai terbit fajar, sampai ketika akan masuk waktu sholat subuh. Itu batasan untuk memasang niat atau untuk berniat bagi seseorang yang ingin melaksanakan puasa fardu atau puasa wajib. Jadi mulai maghrib nih sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Itu waktunya. Itu waktu puasa atau niat puasa fardu. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar, apalagi kalau sudah lewat, maka waktu untuk berniat puasa fardu itu sudah habis. Dengan bahasa lain, para ulama menyebutkan fayajibut tabyid, bahwasanya niat puasa wajib atau fardu ini wajib untuk dilakukan di malam hari, mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Lebih dari itu tidak boleh lagi. Jadi wajib memalamkan niat. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak memalamkan puasa dari malam, maksudnya tidak berniat puasa dari malam, maka apa? Fala siyamalahu, tidak sah puasanya. Nah, itu puasa apa? Puasa fardu kata para ulama. Puasa wajib. Jadi puasa wajib ini niatnya mulai maghrib sampai terbit fajar. Ini sudah dipahami. Wajib dilakukan di malam hari, wajib dimalamkan. Adapun puasa sunnah, bagaimana niatnya dan kapan waktunya? Kata beliau, yadkhulu waqtuha min ghurubisy syamsi. Masuk waktunya, awal waktunya berniat untuk puasa sunnah ini sama seperti puasa fardu, yaitu masuk waktunya mulai dari terbenam matahari waktu sholat maghrib. Adapun akhir waktu untuk berniat ini untuk puasa sunnah bagaimana? Wa yastamirru ila zawal, dan berlanjut waktu berniat itu, niat puasa sunnah tadi, sampai zawal. Apa itu zawal? Zawal itu adalah waktu sholat zuhur. Berarti apa? Perbedaan antara niat puasa sunnah dengan niat puasa fardu, bahwasanya niat puasa sunnah ini waktunya lebih panjang daripada niat puasa fardu. Kalau puasa fardu tadi cuma mulai maghrib sampai sebelum subuh, tapi untuk puasa sunnah ini mulai maghrib sampai besok, sampai zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur itu sudah habis waktu untuk berniat puasa sunnah. Tapi kalau baru sampai subuh saja, belum habis. Misal, puasa sunnah misalnya hari Senin. Puasa sunnah hari Senin. Saya malamnya itu belum ada keinginan untuk puasa. Belum ada niat untuk berpuasa. Niatnya ya besok tidak puasa. Tapi ketika masuk waktu subuh, lalu kemudian saya sholat subuh, pulang dari sholat subuh, saya pikir, malas makan. Kalau begini, saya ingin puasa saja. Nah, apakah boleh kemudian niat puasa sunnah hari Senin misalnya kan, itu saya lakukan setelah sholat subuh? Boleh. Boleh. Saya lakukan niat puasa sunnah itu walaupun sudah selesai sholat subuh. Atau bahkan walaupun jam 7 sudah. Walaupun jam 8 pagi. Walaupun jam 9 pagi. Jam 10 pagi. Jam 11. Selama belum zawal, selama belum masuk waktu sholat zuhur, maka boleh kita melakukan niat untuk melaksanakan puasa sunnah, apapun bentuk puasa sunnahnya, mau dia puasa Senin Kemis, mau dia puasa Ayyamul Bid, mau dia puasa 6 hari bulan Syawal, mau dia puasa sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Itu niatnya waktunya agak lebih panjang daripada niat puasa wajib atau puasa fardu seperti Ramadan yang saat ini kita lakukan. Nah, ini kan puasa fardu nih, puasa wajib nih Ramadan nih. Maka waktu kita berniat mulai dari maghrib sampai akan masuk waktu sholat subuh. Makanya kalau ada seseorang yang kemudian kesiangan bangun orang sudah pulang dari masjid sholat subuh. Nah, itu berarti dia bangunnya telat gitu ya, kesiangan. Sementara tadi malam belum berniat. Nah, bagaimana tuh?
Sudah tidak ada lagi waktu berniat. Makanya tadi kan dianjurkan oleh sebagian ulama untuk bertaklid kepada Imam Malik. Siapa tahu tadi ada yang telat bangun seperti itu. Itu perbedaan yang pertama. Maka kata beliau, fala yajibut tabid. Puasa sunnah ini tidak wajib memalamkan niat. Boleh niatnya itu besok. Kapan? Setelah subuh. Jam 7, 8, 9, 10. Yang penting belum zuhur. Nah, itu mudah-mudahan bisa difahami. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, yajibut ta'yinu ka ramadhana au kafaratin au nadhrin au qada. Apabila puasa itu puasa fardu, maka di dalam niat kita wajib ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis puasanya. Apa nih puasanya? Apakah dia puasa Ramadan? Berarti dalam niat kita tentukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, seperti itu. Jadi niat puasa Ramadan. Itu kalau wajib, kalau puasanya puasa wajib fardu, wajib ditentukan jenis puasa fardu ini. Apakah puasa fardunya ini mengqadha? Maka tentukan bahwa ini adalah puasa mengqadha dalam niat itu. Atau puasanya ini adalah puasa kafarat, misalnya kafarat jima' Ramadan, atau kafarat apa namanya? Zihar, dan kafarat apa namanya? Yamin, apa yamin itu sumpah misalnya. Nah, tentukan kalau ini adalah puasa fardu, tentukan jenis puasa fardu apa, seperti itu ya. Seperti itu. Nazar misalnya, berarti sengaja aku puasa fardu nazar, seperti itu. Adapun puasa yang sunnah, kata beliau, la yajibut ta'yin, tidak wajib menentukan jenis puasanya. Puasa sunnah apa dia? Kita mau puasa nih, puasa sunnah. Ya sudah, puasa sunnah aja. Tidak disebutkan apa jenisnya, tidak jadi masalah. Kecuali, kata para ulama, menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab Asy-Syafi'i ini, illa in kana shaumu muaqqatan ka yaumi Arafah 'ala al-mu'tamad. Kecuali jikalau puasa sunnahnya itu adalah puasa sunnah muakkad. Apa itu puasa sunnah muakkad? Puasa sunnah yang ditetapkan oleh syariat waktunya, ditentukan harus hari ini. Nah, berarti itu juga menurut pendapat yang mu'tamad wajib ta'yin, wajib ditentukan. Seperti misalnya puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kita wajib dalam niat puasa hari Arafah itu menentukan bahwa ini puasa sunnah Arafah. Nawaitu shauma yaumi Arafah, aku niat puasa hari Arafah. Nawaitu shauma yaumi Asyura, aku niat puasa hari Asyura, wa hakadha, dan seperti inilah. Apabila puasa sunnah itu adalah puasa sunnah yang muakkad, ditentukan waktunya oleh syariat. Itu menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian perbedaan yang ketiga antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah ini, bahwa kalau dia puasa fardu, puasa wajib, la yajuzu an yujma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Tidak boleh menggabungkan antara dua puasa fardu dalam satu niat, menggabungkan dua puasa fardu dalam satu hari. Orang misalnya punya qada Ramadan, belum dia qada nih Ramadan nih. Lalu masuk Ramadan tahun ini, dia niatnya dua. Niat puasa Ramadan tahun ini, dia niat juga mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Ya tidak boleh. Kenapa? Ini dua fardu nih, dua fardu yang berbeda. Jadi harus satu-satu. Tidak boleh dilakukan dengan dua niat dalam satu hari untuk dua puasa fardu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Puasa nazar misalnya dengan puasa kafarat. Dia punya kafarat zihar, dia punya juga nazar misalnya, lalu dia ingin gabungkan dua puasa wajib ini dengan satu niat dalam satu hari, maka tidak boleh. Itu apabila puasa itu adalah puasa fardu atau wajib. Kemudian adapun puasanya, jikalau puasanya itu puasa sunnah, maka yajuzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsar bi niyatin wahidah. Boleh menggabungkan antara dua puasa sunnah, bahkan lebih. Boleh menggabungkan dua puasa sunnah atau lebih biniyatin wahidah, dengan satu niat di satu hari. Misal hari Arafah bertepatan dengan hari Senin misalnya. Hari Arafah bertepatan dengan hari Senin. Nah, itu kan sama-sama sunnah. Puasa hari Arafah sunnah, puasa hari Senin sunnah. Maka ketika kita ingin puasa hari Arafah, maka kita gabung dengan niat puasa sunnah hari Senin, maka itu boleh. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama sunnah. Atau puasa Asyura misalnya bertepatan dengan hari Kamis misalnya, bertepatan dengan hari
hari Kamis. Maka kita gabung niat puasa Asyura, niat juga puasa hari Kamis. Dua-duanya sama-sama sunnah, boleh. Atau misalnya Ayyamul Bid, tanggal 13 bulan Arab, misalnya bertepatan dengan hari Senin, misalnya. Gabungkan antara dua puasa sunnah ini, apa boleh? Boleh, selama itu adalah puasa sunnah. Boleh selama itu puasa sunnah. Nah, kemudian beberapa catatan nih terkait niat. Jadi kan yang pertama, perbedaan yang pertama adalah bahwa orang yang puasanya puasa sunnah, dia boleh berniat setelah subuh, setelah terbit fajar. Jadi waktunya sampai zuhur. Nah, ini ada syaratnya. Kata beliau, wa yasihhu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartain. Sah seseorang berniat puasa sunnah setelah terbit fajar, atau kalau bahasa lebih gampangnya setelah sembahyang subuh, setelah sholat subuh. Boleh dan sah dia berniat puasa sunnah setelah sholat subuh. Walakin, tetapi kata beliau, bi syartain, dengan dua syarat. Dua syaratnya harus terpenuhi. Syarat yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal ay dukhuli waqti dhuhri, yaitu niatnya sebelum zawal, yaitu masuk waktu sholat subuh. Jadi sebelum masuk waktu sholat subuh. Artinya, bukan sholat subuh, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Artinya kalau orang itu kemudian malam tidak niat puasa sunnah, pagi tidak niat puasa sunnah, pas orang azan zuhur, baru dia niat puasa sunnah. Nah, itu sudah habis waktunya, sudah tidak bisa lagi. Karena tadi kita sampaikan waktunya hanya sampai zawal saja, dan zawal itu ditandai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Ditandai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Artinya kalau sudah sampai waktu sholat zuhur, masuk sudah waktu zawal, sudah habis waktu untuk berniat puasa sunnah. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat bolehnya dan sahnya berniat untuk puasa sunnah setelah sholat subuh itu adalah, atau setelah terbit fajar, an la yata'atta syai'an minal mufattirat min tulu'il fajr ila waqtin niyah, bahwa dia belum mengkonsumsi sesuatu apapun dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar tadi sampai waktu dia berniat. Misal, saya ingin puasa hari Senin, tapi tidak memasang niat di malam hari. Habis sholat subuh baru ada keinginan untuk puasa sunnah hari Senin. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat yang kedua tadi, ini disebutkan bahwa di saat saya berniat itu, sebelumnya saya belum mengkonsumsi sesuatu apapun yang membatalkan puasa. Belum minum, saya belum makan misalnya. Saya ingin niatnya jam 7 nih. Jam 7 saya niat puasa sunnah hari Senin. Maka boleh saya niat jam 7 itu selama sebelum jam 7 tadi saya belum mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa. Belum makan, belum minum. Tapi kalau kita pulang sholat subuh, diajak teman singgah di warung nasi kuning misalnya kan, lalu kita makan sampai kenyang, habis sholat subuh tadi, pulang ke rumah, ada keinginan puasa. Apakah masih boleh? Ya, semacam ini sudah tidak boleh lagi. Kenapa sudah tidak boleh lagi? Karena sudah makan tadi. Karena sudah makan. Nah, itulah itu dua syaratnya. Kemudian akmalun niyah, niat yang paling sempurna dalam berpuasa. Niat yang paling sempurna dalam berpuasa. Bagaimana? An yatalaffadha mustahdiran biqalbihi nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat paling sempurna dalam niat puasa, bahwa orang yang berpuasa itu melafalkan niatnya sambil menghadirkan niat itu dalam hati. Ini paling sempurna. Cukup ketika dia hanya berniat dalam hati. Karena memang mahallun niyah al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Cukup. Dan tidak cukup kalau dia hanya melafalkan dengan lisan tanpa berniat di dalam hati. Kalau hari tapi hatinya tidak berniat, maka itu tidak cukup. Nah, yang lebih sempurna adalah ketika dengan lisan dia melafalkan niat dan hatinya pun hadir memasang niat yang dilafalkan oleh lisannya. Apa niatnya? Yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari menunaikan kefarduan bulan Ramadan
untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Nah itu apa namanya? Rukun yang pertama. Terkait niat tuh. Kemudian rukun yang kedua. Tadi kan ada 2 rukunnya. Rukun yang kedua. Ar-ruknus tsani. Rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua ini? Tarku mufattirin. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan sampai saat puasa sudah niat, tapi makan kita. Sengaja lagi makannya. Hah? Nah itu. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Zakiran. Dalam keadaan sadar. Mukhtaran. Tidak terpaksa. Ghaira jahilin ma'dzur. Bukan karena bodoh yang diberikan uzur. Karena kebodohannya. Nah, jadi ini rukun yang kedua. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Fala yabtulu shaumuhu. Tidak batal puasanya, puasa seseorang idza aftara nasiyan, apabila dia mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan karena lupa. Orang puasa misalnya nih hari pertama Ramadan nih. Masih apa namanya? Baru-baru kan. Dia ingatannya itu biasanya enggak puasa gitu kan. Biasanya enggak puasa. Tiba-tiba pulang dari masjid, sholat subuh, sampai ke rumah, minum air misalnya. Padahal sudah 1 Ramadan nih. Nah, maka kalau dia lupa, maka tidak batal puasanya. Karena Nabi SAW mengatakan, Man akala au syariba nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumah. Siapa yang makan atau minum karena lupa saat dia sedang berpuasa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi kalau lupa tidak batal puasanya. Au mukrahan, atau kalau dia dipaksa. Datang orang bawa senjata. Kalau kamu tidak makan, katanya, kita sedang puasa nih. Kalau kamu tidak makan, saya tembak kepala kamu. Saya pecahkan kepala kamu dengan pistol ini misalnya. Itu terpaksa. Dia minum, dia makan misalnya. Karena terpaksa. Itu juga tidak batal puasanya. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi. Atau yang ketiga, dia adalah jahil, dia orang jahil, orang bodoh. Tapi bodohnya bukan semua kebodohan ya, bukan semua orang bodoh nih yang tidak batal puasanya. Adalah orang bodoh yang ma'dzuran bi jahlihi, diberi uzur dengan kejahilannya. Diberi uzur karena kejahilannya. Nah, siapa nih orang bodoh atau orang jahil yang diberi uzur? Di sini katakan al-jahilul ma'dzur, orang bodoh atau orang jahil yang dapat uzur itu huwa wahidun min itsnain, salah satu dari 2. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidupnya, tinggalnya, tumbuhnya jauh dari ulama. Di kampungnya itu tidak ada ulama tempat bertanya. Maka dia terus-menerus dalam kebodohan. Maka dia kalau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena kebodohannya itu, puasanya tidak batal. Karena memang tidak ada tempat bertanya. Tidak ada tempat meminta fatwa gitu ya, ulama tidak ada jauh. Tapi kalau ada orang kemudian hidupnya berdampingan dengan ulama, hidupnya di satu daerah yang di situ ulamanya ada tempat bertanya dari para ulama yang memang mereka itu memiliki keilmuan yang apa namanya banyak seperti itu ya. Tapi dia memang tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, maka bodoh yang semacam ini tidak diberikan uzur. Kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena dia jahil, tidak tahu, padahal banyak tempat bertanya di tempatnya dari para ulama, dia tidak mau bertanya saja, maka batal puasanya semacam itu. Nah, yang kedua, orang bodoh yang diberikan uzur adalah wa man kana qariba ahdin bil Islam, orang yang baru sekali masuk Islam. Baru aja masuk Islam. Belum sempat belajar agama, belum sempat bertanya sana sini, belum sempat minta fatwa. Maka yang semacam ini juga kalau dia melakukan suatu dari pembatal puasa karena dia baru masuk Islam tadi, itu juga puasanya dihukumi tidak batal. Tapi kalau orang sudah dari lahir Islam tapi tidak mau belajar agama, nah ini beda lagi. Ada tempat belajar, ada tempat bertanya, dari lahir Islam tapi dia tidak mau belajar, tidak mau bertanya, lalu dia melakukan hal yang membatalkan puasa karena kejahilannya tadi, jahil yang dipelihara gitu ya, jahil yang apa bahasa kita itu dipelihara itu. Mending melihara kambing gitu daripada melihara
kejahilan. Jahil yang dipelihara, maka itu tidak ada uzur baginya. Puasanya batal itu puasanya. Seperti itu. Nah itu, apa namanya, niat puasa yang rukun puasa yang kedua. Jadi ada 2 rukun. Nah itu mungkin kira-kira mudah-mudahan kita bisa betul-betul memahami ini dan kita bisa menjaga kualitas puasa kita dan menjaga, apa namanya, kesahan puasa kita. Puasa Ramadan yang begitu besar pahalanya ini dengan betul-betul memperhatikan rukun puasa yang baru saja tadi kita jelaskan dan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.